Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita bertemu kembali ya di hari Jumat. Seperti biasa, Ustadzah akan melanjutkan cerita Nabi Nuh sekarang di bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang kedua kemarin, kalian sudah tahu bahwa pengikut Nabi Nuh tidak bertambah dan tetap ada 80 orang saja ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Nah, lalu kira-kira kapal besar ini nantinya untuk apa ya? Apakah teman-teman sudah tahu kira-kira untuk apa? Nah, sekarang mari kita lihat cerita lanjutannya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, teman-teman, setelah kapal Nabi Nuh itu selesai, semua orang beriman diangkut ke dalam kapal itu. Nah, semua orang ini termasuk keluarga Nabi Nuh. Tapi kecuali istri dan salah satu anaknya yaitu Kan'an. Kenapa mereka tidak mau? Iya teman-teman, mereka ini tidak beriman. Mereka tidak mau ikut Nabi Nuh naik ke kapal. Setelah orang-orang ini naik ke kapal, tiba-tiba saja langit berubah menjadi sangat gelap. Angin pun berhembus dengan kencang. Hujan turun begitu lebat. Lalu muncullah air dari dalam tanah teman-teman. Air ini semakin lama semakin deras. Dengan cepat air membanjiri bumi. Semakin lama semakin tinggi, menenggelamkan pohon, rumah-rumah, dan juga tidak luput orang-orang yang tidak naik ke kapal Nabi Nuh. Dan dari atas kapal Nabi Nuh melihat ke sekeliling. Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh pun berteriak kepadanya, "Hai anakku, cepat naik ke sini. Tidak akan ada yang selamat dari banjir ini kecuali yang ada di dalam kapal." Namun, sambil berusaha menyelamatkan diri, Kan'an malah menolak Nabi Nuh. "Tidak ayah, aku tidak akan naik kapal. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Aku pasti akan selamat." Dan saat itulah gelombang besar datang, menelan Kan'an hidup-hidup. Kan'an tenggelam karena ia termasuk orang yang dibinasakan Allah karena tidak beriman. Nabi Nuh pun sangat sedih melihat anaknya tenggelam. Tapi Nabi Nuh menerima keputusan Allah. Ia pun tetap bertasbih, berdoa dan memohon ampun kepada Allah bersama-sama dengan orang-orang beriman yang ada di atas kapal. Setelah beberapa hari, banjir pun surut. Hujan pun telah berhenti dan juga kapal Nabi Nuh sudah kembali berlabuh di daratan. Orang-orang beriman pun turun dari kapal. Mereka keluar dari kapal sambil terus bertasbih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang sesat yang telah tenggelam dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, seperti itu cerita Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sejak awal Nabi Nuh alaihi salam ini sudah mengajak umatnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya ada 80 orang saja yang mau menjadi pengikutnya. Sisanya mereka tidak mau beriman. Lalu Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membuat kapal besar yang terbuat dari kayu. Dan Allah pun mendatangkan azab bagi umat-umat Nabi Nuh yang tidak beriman, yaitu banjir besar. Dan mereka pun tenggelam, sedangkan pengikut Nabi Nuh selamat naik ke dalam kapal. Terima kasih ya teman-teman ya sudah melihat cerita Nabi Nuh di bagian yang ketiga ini. Nah, cerita Nabi Nuh telah selesai teman-teman. Untuk minggu depan Ustadzah akan mereview kembali dari awal cerita Nabi Nuh di bagian 1 sampai di bagian yang ketiga. Oke teman-teman, besok Ustadzah tanyai lagi ya tentang kisah Nabi Nuh ini.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.